Baik, hari ini kita akan membahas analisa statis tak tentu, metode persamaan tiga momen atau yang biasa disebut dengan metode Clapeyron ya. Jadi di sini saya punya soal portal. Di sini terlihat bahwa analisa struktur statis tertentu dan tak tentu itu sangat berbeda ya. Di sini saya punya beban berat tagi 4,5 dari A ke B dan tumpuannya adalah jepit, serta di titik B ke D tumpuannya adalah sendi. Oke, kita langsung ke pembahasan cara mengerjakannya. Metode ini hanya dapat digunakan untuk struktur balok dan portal statis tak tentu ya. Konsep dasarnya itu sambungan antara batang-batang, berarti suatu batang itu harus menyambung pada batang ya. Tidak boleh berdiri sendiri, lalu pada struktur diasumsikan sebagai sambungan jepit. Jadi walaupun nanti soalnya itu sambungannya sendi dan roll, kita asumsikan sebagai sambungan jepit ya, dimana syarat keseimbangan harus terpenuhi. Nah, syarat keseimbangannya itu adalah sigma M sama dengan 0, dan kestabilan itu rotasi A1 sama dengan rotasi A2 sama dengan rotasi N ya, dan seterusnya. Jadi adalah rumus rotasinya, jika batang A, B itu enggak ada bebannya, kan tadi kan diasumsikan sebagai jepit ya, jadi jepit itu ada momennya di sini. Lalu rumusnya untuk rotasi AB itu berarti MAB kali LAB per 3 EI ya, ditambah MBA plus minus ini ya. Plus minus ini nanti kita akan tahu untuk pengerjaan selanjutnya datangnya dari mana. Lalu MBA dikali LAB per 6 EI. Untuk rotasi B ke A itu MAB kali LAB per 6 EI plus minus MBA kali LAB per 3 EI. Jadi ini hanya dibalik penyebutnya saja ya. Untuk AB berarti 3 EI 6 EI, untuk BA 6 EI terlebih dahulu dan 3 EI. Lalu untuk kasus kedua, di sini ada beban terpusat P ya. Ada momen juga di sini. Jadi untuk mencari rotasi AB, itu rumusnya adalah P dikali LAB kuadrat per 16 EI. Ini juga ada plus minusnya, tergantung garis elastisitasnya ya. Lalu ada rotasi BA, rumusnya juga sama, ada plus minus. Untuk kasus yang ketiga, di sini ada beban berata dan momen. Rumusnya adalah rotasi AB sama dengan Q dikali LAB pangkat 3 per 24 EI. Untuk rotasi BA juga sama. Ini nanti plus minusnya mengikuti arah garis elastisitasnya. Oke, kita menuju ke soalnya. Yang pertama kita menentukan derajat ketidaktentuan. Rumusnya adalah E sama dengan 3 kali member atau batangnya. Ya, di sini ada 3 batang. Berarti 3 dikali 3 ditambah R dikurangi 3 kali join ya. R ini adalah reaksi mentahanan gaya terhadap pada tumbuhannya ya. Di sini ada sendi, itu bisa menahan 2 gaya, vertikal dan horizontal, dan jepit itu bisa menahan 3 gaya, vertikal, horizontal, dan momen. Jadi total reaksi gayanya ada 8. Lalu kita kalikan dan jumlahkan, ketemu derajat ketidaktentuannya ada 14 ya. Lalu menentukan portal bergoyang atau tak bergoyang. Rumusnya adalah N sama dengan 2 kali join dikurangi jumlah membernya ditambah 2 kali fix atau tumpuan jepit ditambah 2 kali hang atau tumpuan sendinya ya, ditambah roll. Di sini nggak ada roll, jadi rollnya adalah 0, kurang dari 0. Lalu kita masukkan aja jumlahnya ada berapa dan ketemu N sama dengan negatif 1. Itu termasuk portal tak bergoyang ya, unsway. Lalu kita akan membuat garis plastisnya. Oke, jadi seperti ini garis plastisnya. Saya asumsikan bahwa dari A ke B itu
akan merujuk ke bawah ya garis plastisnya, lalu B ke C itu ke atas, dan untuk syarat B ke D itu harus 90 derajat terhadap AB ya. Ini di sini harus 90 derajat. Jadi arahnya harus ke sini ya, ke kanan. Lalu untuk momennya seperti ini, sama seperti di contoh rumus yang awal tadi. Jadi A ke B itu berlawanan jarum jam dan B ke A searah jarum jam. Jadi seperti itu cara menggambar garis plastisnya. Selanjutnya kita ambil rumus yang tadi, kita bawa ke sini untuk perhitungannya. Kita mulai dari batang A ke B. Rotasi A ke B ya. Di sini untuk rotasi AB, kita lihat di sini ada beban merata dan batang biasa, berarti ada dua gabungan. Untuk beban merata dan batang biasa ini. Di sini karena tumpuannya adalah jepit, maka momen di titik A pasti ada. Dan B juga ada. Jadi kita pakai semua ini, guys. Untuk Q, karena Q arahnya ke bawah dan garis plastisnya juga ke bawah, maka rumus yang ini, rotasi AB dengan beban merata, maka kita pakai yang positif ya, karena arahnya sesuai dengan garis plastisnya. Jika garis plastisnya ke atas dan arah Q-nya itu ke bawah, maka ini rotasi AB itu negatif ya guys ya. Lalu kalau ini sudah dimasukkan, lalu kita ada beban yang polosan ini ya, karena ini adalah gabungan. Jadi kita tambahkan, karena di sini ada jepit, jadi momen A dan B itu ada guys. Di sini adalah negatif, karena ini kalau arah jarumnya ke sini, harusnya arah plastisnya ke atas ya. Kalau lihat kursor saya bahwa jika memutarnya ke sini pasti akan menarik ke atas. Harusnya gambarnya seperti ini jika positif. Namun karena plastisnya, garis plastisnya itu ke bawah, jadi negatif ya guys ya. Jadi kita masukkan rumus yang ini diganti dengan negatif. MAB dikali LAB per 3 EI min MBA kali LAB per 6 EI. Lalu sebaliknya juga untuk rotasi B ke A, karena arahnya juga ke bawah, kita masukkan saja, dibalik aja ya penyebutnya. Setelah itu kita lanjut ke rotasi batang BC. BC di sini karena nggak ada beban merata, hanya polosan, jadi kita pakai rumus yang awal aja. Di sini karena momennya itu memutar ke atas ya, menarik ke atas, dan garis plastisnya juga ke atas, jadi satuannya itu positif semua. Di sini guys. Jadi MBC ya, karena dari sini MBC dikali LBC panjang B ke C ditambah MCB dikali LBC dibagi 6 kali 2E, karena di sini 2EI ya. Jadi kita kalikan saja, 3 dikali 2 dan 6 kali 2 guys. Lalu untuk yang CB juga sama caranya seperti tadi, hanya dibalik penyebutnya. Lalu untuk rotasi batang yang terakhir adalah BD. Di sini karena arah gaya terpusatnya itu ke sini dan plastisnya berlawanan, jadi rumus yang ini itu negatif. Jadi P kali LBD kuadrat per 16 kali 3EI, karena di sini 3EI. Dan ini karena momennya itu mengarah ke sini searah dengan garis plastisnya, maka rumus yang ini adalah positif ya, kita ambil dari sini. Dan ini adalah tumpuan sendi ya, hati-hati. Tumpuan sendi itu tidak ada momennya, jadi kita tidak memasukkan MDB-nya. Kita hanya masukkan momen B ke D saja. Momen D ke B nggak masuk ya, 0 ya. Jadi kita masukkan yang M ini aja, 6EI. MBD saja karena kita lihatnya dari kiri ya. Jadi di titik B berperan sebagai A dan titik D sebagai B. Jadi kita masukkan yang ini aja, MA LB per 3EI. Jadi kalau diterapkan di sini MBD kali LBD per 3EI.
Yang DB juga sama, nggak ada momen di titik D, jadi kita hanya masukkan MBD LBD per 6EI nya saja. Setelah itu kita membuat persamaan seperti ini, persamaan rotasi ya. Jadi rotasi AB itu sama dengan 0. AB, karena di sini ada jepit, maka rotasi AB itu sama dengan 0 ya. Dan CB juga 0 karena di sini juga jepit. Untuk rotasi D nggak ada. Dan rotasi BA itu sama dengan BC dan BD ya. Seperti ini. Tadi juga rotasi CB itu 0 karena di sini jepit, dan rotasi D nggak ada guys, karena sendi. Kita membuat persamaan pertama, rotasi AB sama dengan 0. Oke, kita masukkan rotasi yang AB, yang tadi yang pertama kita masukkan rotasi AB. Kita masukkan rumusnya itu sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan Q-nya berapa, LAB-nya, terus MAB, MBA, LAB. Masukkan ke sini semua. Sini LAB-nya adalah panjangnya 5 meter ya. Q-nya 4,5, LAB-nya juga 5 meter dipangkatkan 3. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Di sini kita 3 dikali 4 dan 5 kali 4 agar penyebutnya sama 24 EI. Jadi ketemu 562,5 per 24 EI min MAB kali 40 per 24 EI, dan semuanya penyebutnya harus sama. Jadi kita ambil yang atasnya aja. Ketemu min 40 MAB kurangnya 20 MBA sama dengan min 562,5. Ini menjadi persamaan pertama ya. Kita pindah ruas saja untuk mencari MAB. Jadi min setengah kali MBA plus 14,0625. Oke, jadi seperti itu. Lanjut ke persamaan selanjutnya. Kita ke persamaan keempat, yaitu rotasi CB sama dengan 0 ya. Jadi kita masukkan aja rotasi CB tadi adalah rumusnya ini sama dengan 0 ya. Seperti tadi, kita samakan penyebutnya menjadi 12 semua, maka kita dapat 3 MBC tambah 6 MCB. Oke, seperti ini. Lalu kita untuk mencari MCB sama dengan min setengah MBC ya guys. Oke. Selanjutnya ke persamaan kedua ya. Rotasi BA sama dengan rotasi BC. Kita masukkan aja tadi rotasi BA rumusnya apa, dan rotasi BC juga masukkan semuanya. Jadi seperti ini. Lalu kita masukkan data-data Q, LAB, MAB, LAB-nya dan lain-lainnya yang sudah diketahui. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi 24 semua ya. Kalau udah disamakan maka akan ketemu 562,5, MAB kali 20, MBA 40, MBC 12, tambah MCB 16. Nah, maksudnya. Lalu kalau udah sama, kita ambil yang atasnya aja. 562,5 kurangi 20 MAB kurangi 40 MBA sama dengan 12 MBC tambah 6 MCB. Oke, kita pindah ruas aja. Ini pindah ruas ke kiri ya, jadi seperti ini. Ini menjadi persamaan kedua. Lanjut ke persamaan terakhir yang ketiga, rotasi BA sama dengan rotasi BD. Kita masukkan rumusnya yang ada di awal. Lalu kita masukkan data-datanya seperti Q, LAB, dan sebagainya ya. Ada P juga di sini. Oke, masukkan datanya. Setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi 48 ya, yang paling besar. Kalau udah disamakan penyebutnya, kita ambil yang pembilangnya yang atas semua. Jadi akan seperti ini. Setelah itu kita pindah ruas, dan di sini ada variabel yang sama 1125 dan 48 kita jumlahkan. Kalau pindah ruas maka akan ketemu persamaan ketiga. Setelah itu kita masukkan semua persamaannya di sini. Di sini akan ada tambahan sigma MB ya. Itu sama dengan 0 ya. Karena di situ adalah titik pertemuan di antara batang-batang, jadi sigma MB itu sama dengan 0. Tadi syarat yang pertama, sigma M sama dengan 0. Untuk mencari MBD yang terakhir ini, kita akan pindah ruas MBA dan MBC-nya jadi negatif.
Tadi persamaan pertama kita ambil MAB sama dengan min setengah MBA plus 14,06. MCB juga kita ambil ke sini persamaan keempat. Untuk persamaan kedua juga kita ambil ke sini. Persamaan ketiga juga. Dan terakhir persamaan kelimanya ya, yang ini. Ini sangat penting untuk mencari momen-momen yang belum diketahui. Setelah itu substitusikan ke persamaan 1. Maksud saya ini substitusikan persamaan 1 dan 4 ke persamaan 2 ya. Jadi ini di sini ada MAB ya, kita masukkan menjadi rumus ini, dan MCB menjadi rumus ini. Oke, kita jadinya 562,5 kurangi 20 dikali MAB-nya tadi adalah min setengah MBA plus 14,06 dikurangi 40 MBA min 12 MBC kurangi 6 dikali MCB tadi adalah min setengah MBC. Setelah itu kita kalikan dan kita jumlahkan ke variabel yang sama, maka ketemu persamaan ke-6 281,25 kurangi 30 MBA plus 15 MBC sama dengan 0. Lalu substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3 ya, seperti ini ya. Kita ambil persamaan ketiganya, di sini ada yang sama MAB dan MAB, kita 40 dikali MAB nya itu tadi setengah min setengah MBA plus 14,06 dan sisanya kita masukkan. Setelah itu ketemu persamaan ke-7 610,5 min 60 MBA min 21,32 MBD sama dengan 0. Oke, tadi ada yang sama MBD ya, harusnya kita satukan aja, tapi untuk memperjelas kita pisahkan. Substitusikan persamaan 7 dan 5 tadi yang saya bilang sama ya. Persamaan 7 ini seperti ini, 610,5 min 60 MBA min 21,32 MBD sama dengan 0. Dan persamaan kelima itu persamaan sigma momen sama dengan 0 ya. Untuk MBD nya untuk diganti menjadi MBC. Jadi seperti ini, kita masukkan aja, lalu ini kalikan, dan jumlahkan variabel yang sama. Jadi seperti ini ya, ada MBA dan MBA, kita jumlahkan. Lalu ketemu persamaan ke-8 yaitu seperti ini ya guys ya. Oke, setelah itu kan ada yang sama nih, persamaan ke-8 dan persamaan ke-6. Lalu kita eliminasi kalau udah sama ya. Eliminasi, kita samakan untuk mencari MBA agar MBC nya sama, kita kalikan yang atas 1,4213. Jadinya seperti ini, MBC nya udah sama dan kita tinggal dikurangi aja guys. Jadi 42,64 dikurangi min 38,68 ketemu min 3,95 MBA sama dengan ini dikurangi ini 210,76, maka MBA ketemu negatif 53,24 ton meter. Lalu kita substitusikan tadi MBA udah ketemu pakai persamaan yang bawah. Jadi seperti ini ya, MBA nya ini ketemu MBC sama dengan min 125,23 ton meter. Lalu kita cari, masukkan ke persamaan yang ke-8 ya. Maksud saya ke-7 aja, nggak apa-apa. Berarti 610,5 kurangi 60 MBA dikurangi 21,32 MBD. Untuk mencari MBD maka ketemu MBD 178,47 ton meter. Sudah ketemu momennya, lalu kita bawa ke sini MBA, MBC, MBD. Oke, tadi udah ketemu ini ya. Ini adalah jumlah momen di titik B ya. MBA, MBC, MBD. Oke, itu adalah jumlah momen di titik B. Kalau dijumlahkan itu harus hasilnya 0. Lalu MCB tadi adalah setengah MBC, maka hasilnya adalah 62,615 ton meter. Lalu MAB adalah min setengah MBA ditambah 14,0625, maka ketemu MAB adalah 40,68 ton meter. Kita cek, jika sigma MB sama dengan 0, maka hitungan kita sudah benar. MBD, MBA, MBC masukkan, dijumlahkan jadi seperti ini dan ketemu hasilnya adalah 0. Oke. Lanjut untuk mencari reaksi tumpuannya, sama seperti biasa untuk mencari VAB ya. VAB kita ambil sigma MB sama dengan 0. Di sini ada VAB ke sigma MB kan searah jarum jam kali 5 dikurangi beban beratannya setengah QL kuadrat. Di sini ada momen, jangan lupa
min MBA karena di sini MBA itu berlawanan jarum jam jadi negatif. Lalu ada MAB searah jarum jam sama dengan 0. Ini adalah bentuk free body diagramnya dari momen yang udah kita cari ya. Tadi untuk yang negatif itu berlawanan jarum jam dan positif itu searah jarum jam. Lalu kita masukkan angka-angkanya, ketemu VAB min 7,53 ton arahnya ke atas ya. Jadi kalau untuk positif arahnya ke bawah. Jadinya VAB itu arahnya ke bawah. Lalu sigma MA sama dengan 0. VBA ya, VBA sama rumusnya ini berlawanan jarum jam kali 5 ditambah setengah KL kuadrat dikurangi MBA ditambah MAB ya. Maka VBA ketemu 30,03 ton arahnya ke atas. Kita cek sigma V sama dengan 0 dan ketemu hasilnya 0. Oke. Untuk mencari momen maksimum VAB kali X ditambah MAB kurangi setengah KX kuadrat karena X nya di sini. Jadi kita masukkan aja X itu adalah VAB dibagi Q. Jadi ketemu X nya adalah 1,675 meter. Kita masukkan ke rumus momen maksimum. Ketemu momen maksimumnya adalah 46,98 ton meter. Setelah itu untuk mencari H sigma horizontal ya, di sini BD sigma MD sama dengan 0. Ini HBD kali 4. Berarti kita lihat dari sini ya, dari arah kiri. Searah jarum jam dikali 4 tingginya, lalu dikali P 3 kali 2 ya karena di tengah setengahnya, ditambah MBD. Di sini MBD itu kan searah jarum jam jadi positif, ketemu HBD 43,12 ton arahnya ke kiri. Lalu sigma MB juga searahnya sama, ketemu HDB 46,12 ton arahnya ke kanan. Untuk MP, HDB dikali 2 aja, ketemu MP 92,24 ton meter. Maka sigma H kita cek apakah hasilnya adalah 0, dan ternyata hasilnya 0. Oke, perhitungan kita sudah benar. Untuk mencari VBC yang terakhir, di sini kita jumlahkan momennya saja karena nggak ada beban terpusatnya. Jadi min VCB kali 3 ditambah MCB kurangi MPC. Di sini MCB ini kan searah jarum jam di positif, MBC itu berlawanan jadi negatif. Masukkan aja rumusnya, ketemu VCB 62,615 ton arahnya ke atas. Dan sigma MC untuk mencari VBC ya, VBC sama rumusnya, ketemu adalah hasilnya adalah negatif 62,615 ton arahnya ke atas. Jadi untuk angkanya agar positif, maka arahnya jadi ke bawah. Jika dicek, maka tadi sigma V itu sama dengan 0 ya, karena ini sama. Jadi hitungan kita sudah benar untuk menggunakan metode Clapeyron. Oke, di sini saya juga menggambar menggunakan AutoCAD. Bagi kalian yang ingin belajar dasar-dasar AutoCAD, kalian bisa beli di buku di etalase saya ya. Itu tersedia amunisi untuk mahasiswa teknik sipil. Jangan lupa dicek ya, dan jangan lupa follow untuk video-video yang terbaru. Terima kasih.